ganti dia punya pampers. Kok pampers? Ya pampers lah. Dari sumbernya, sumbernya, Papua sekali. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang ini masih pagi dan saya ini belum siap-siap sama sekali. Tapi sekarang saya mau siapin Will dulu sama kasih mandi dia. Karena hari ini saya dengan Will harus pergi ke bidan atau kayak ke puskesmas kayak begitu. Karena tiap minggu dia harus ditimbang. Makanya saya mau siapkan dia sekarang. Jadi saya mau kasih mandi dia dan nanti kita udah jalan ke bidan. Ikuti kita ya. Oke, sekarang saya mau teman-teman ikuti saya melihat Will dia sudah bangun atau belum. Jadi kita lihat dia ya. Hei, sudah bangun? Sudah bangun, ayo kita mandi. Oke, sekarang saya siapkan dia punya handuk dulu ya. Sebelum saya ambil dia. Tunggu ya teman-teman, saya ambil Will dulu. Tada! Halo, ini Will sudah ada ini. Sekarang dia mau mandi dulu ya. Sudah mandi. Sekarang mama mau siap-siap pakaiin baju. Kita sekarang saya rambut dulu. Tidak. Yang Tante Will sudah siap. Sekarang giliran mama yang mandi. Will sekarang sama dia punya papa. Sekarang mama yang mandi dan kita mau jalan. So teman-teman, sekarang ya saya sudah siap juga dan dia papa sudah siap. Sekarang dia papa lagi kasih pakai dia jaket dan sebagainya karena di luar kan lagi dingin. Habis itu langsung kita mau jalan ke dia punya Hebama. So teman-teman, sekarang kita sudah sampai di punya tempat pemeriksa. Jadi Will akan diperiksa di sini. Jadi saya harus buka dia baju dulu semua biar ditimbang dan kasih vitamin dan sebagainya. Makanya nanti kita lanjut lagi ya. Aduh teman-teman, gara-gara corona ini tadi kan saya pergi ke Hebama Praksis itu kayak bidan begitulah. Bidan ini tuh dia punya tugas itu bantu saya sebelum dan saya sudah melahirkan. Kayak sekarang ini dia tiap minggu sekali itu dia kunjungi saya atau saya kunjungi mereka ke tempat prakteknya. Berhubung karena Will dia sudah imunisasi dan makanya sudah bisa keluar jalan-jalan, makanya saya mulai berapa minggu yang lalu tuh saya sudah mengunjungi mereka, maksudnya ke tempat praktek mereka, terus Will diperiksa di sana. Jadi bagusnya ada Hebama ini, apalagi buat saya orang tua baru, ibu baru begini, itu kalau kita ada yang mau ditanyakan itu tuh sama dia, sama mereka, itu mereka akan bantu walaupun mungkin pertanyaan terlalu lucu-lucu atau terlalu sepele, tapi dong akan bantu sekali. Makanya saya sangat terbantu sekali sama Hebama ini.
dia bernama Hebama kalau di Jerman. Mungkin di Indonesia saya tidak tahu dia bernama, mungkin jenis begini saya tidak tahu, jenis begini mungkin kayak barang saja. Begitu sudah teman-teman. Tapi kamu tahu efek dari corona itu sekarang sudah lebih parah lagi yang saya rasakan. Mungkin kamu sudah nonton satu video sebelumnya yang kondisi lockdown di Jerman. Saya ada bilang kan tidak wajib pakai masker. Dan sekarang kamu tahu, sekarang itu wajib sekali pakai masker. Apalagi kau naik kendaraan umum, misalnya kereta atau bus, itu kau wajib pakai masker. Kau ke tempat kerja pakai masker. Terus apa lagi? Pokoknya jalan ke belanja atau ke pokoknya supermarket begitu wajib pakai masker sekarang. Terserah masker apa saja. Kalau tidak ada masker, mereka bilang pakai shawl saja baru bungkus akan begitu. Jadi tadi itu pokoknya gara-gara corona ini juga, jadi dia punya tempat praksis, Hebama Praksis ini tempat praktek itu. Suami itu tidak boleh ikut masuk ke dalam. Jadi suami-suami itu pada tunggu di luar di pintu, depan pintu prakteknya, di luar, bukan di depan pintu, di dalam lagi, malah di luar lagi. Jadi yang masuk itu ibu sama anak. Jadi tadi saya masuk juga, sebenarnya saya di dalam saya tidak pakai masker begitu, bisa buka tapi harus kayak cuci tangan sama pakai disinfection begitu. Biasanya sih tidak terlalu parah, maksudnya tidak separah begini, tapi sekarang tuh wajib begitu. Jadi saya masuk periksa Will, apa yang saya mau tanyakan saya tanya, dan kamu tahu, dan saya baru tahu juga karena kan saya punya teman beberapa juga sudah ada yang punya anak, banyak sekali malah yang sudah punya anak, terus mereka di Indonesia. Jadi saya kayak tanya-tanya begitu sama mereka juga, karena kayak satu yang saya tanya ke saya punya Hebama tadi itu masalah pompa susu, jadi pompa air susu gitu. Dan saya punya teman-teman di Indonesia tuh mereka kebanyakan kasih pompa begitu karena kan mereka kerja habis itu. Saya mengerti, maksudnya biar anak juga kan harus ASI lagi kan, wajib ASI, wajib. Kalau saya sih kasih wajib saya punya anak untuk minum ASI. Jadi intinya masalah pompa. Dan teman-teman di sana kan di Indonesia mereka pompa, dan saya tanya siapa Hebama, dia bilang saya tidak boleh pompa, saya tidak boleh pompa susu sebisa mungkin, tidak sebisa mungkin. Dia bilang kok intinya tidak boleh pompa, kok harus kasih kok anak tuh langsung dari sumbernya, Papua sekali, pokoknya dari sumbernya langsung kok kasih, tidak boleh pompa karena dia bilang nanti ada penyakit begitu. Jadi saya tanya kenapa, karena waktu itu Will dia tidak minum susu, sedangkan susu sudah besar sekali dan keras, dan sakit, jadi saya pompa karena sakit, dan ternyata habis pompa terus dia produksi lagi, maksudnya bukan produksi, maksudnya tambah besar lagi. Dan tadi saya tanya terus Hebama dia bilang tidak boleh pompa karena kalau kau pompa itu kau payudara ini dia berpikir kalau dia butuh lagi, Will butuh lagi susu begitu, jadi dia produksi lagi, jadi dia tidak akan stop. Itu sampai Mama bilang, jadi dia sarankan saya untuk tidak pompa susu, jadi sebisa mungkin kasih air susu. Dan bersyukurnya itu saya di Jerman, jadi kita ada ambil kayak kalau saya terjemahin ke bahasa Indonesia, kalau bahasa Jermannya Elternzeit. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin waktu untuk orang tua begitu. Jadi kita dikasih waktu 14 bulan, itu terserah mau bapak sama mama yang mau cuti yang mana. Jadi dari sekarang itu saya ngambil cuti sampai nanti Will 6 bulan baru saya lanjut misalnya kerja, terus si Zoran yang lanjut ambil cutinya. Oke teman-teman, habis dari periksa terus Will dia ditimbang, dia diukur semua, puji Tuhan perkembangannya bagus. Dan setelah kita dari praksis, saya dan Zoran pergi ke belanja. Saya mau lihat apakah ada perubahan sebelum perubahan aturan yang lockdown ini di saya punya negara bagian, sama sesudah yang hari Senin ini ada lebih ketat lagi itu. Jadi kita pergi belanja di supermarket karena kebetulan kita juga punya bahan makanan habis, makanya kita pergi. Terus
emang kita harus pakai masker. Jadi karena berhubung satu tidak ada masker, bisa pakai cuma kayak tutup begitu saja, pakai selendang begitu. Terus kalau sore dipakai dia punya shawl, dia tutup dia punya ini. Terus kalau masuk, kalau kita bawa kereta bayi begitu, itu yang di supermarket dekat satu tempat ini, dia bilang kita boleh masuk. Jadi di depan pintu supermarket itu ada disinfection, padahal biasanya tidak ada. Jadi kita pakai disinfection dulu, baru masuk ambil. Kalau yang tidak bawa kereta bayi, biasanya ambil kereta dorong untuk belanja itu, troli. Dan di troli itu juga itu mereka kasih lakban gitu. Jadi baru pegang di lakban. Jadi ganti-ganti orang-orang tuh tinggal buka lakban terus buat baru lagi. Itu sudah teman-teman yang terjadi perubahan sangat besar menurut saya, signifikan di supermarket. Maksudnya kalau kita belanja itu, yaitu harus pakai masker, tutup benar-benar, dan di depan pintu supermarket itu ada disinfection. Jadi kita buat begitu baru boleh masuk. Dan kita juga kalau bayar sekarang harus pakai kartu, tidak pakai uang cash begitu. Jadi biar tidak terima uang kembali begitu. Sebenarnya kalau jalan kaki di jalan tuh kebanyakan masih ada yang tidak pakai masker. Termasuk saya juga kalau jalan saja, karena kan kalau jalan di jalan raya itu tidak terlalu ketemu banyak orang. Jadi saya sama Zoran tuh kita buka masker saja. Sebenarnya pakai masker juga tidak bisa bernafas baik menurut saya, karena saya tidak biasa pakai masker. Halo, ini Will, bapak lagi kasih ganti dia punya pampers. Kok pampers? Ya pampers lah. Tadi habis dari luar, dari Hebama, terus Will belanja. Jadi sekarang kayaknya dia sudah full sekali. Dia sudah full pipis, makanya dia bapak gantian yang gantiin Will punya pampers. Kayaknya begitu saya sudah teman-teman. Video dari saya yang mau dibilang ini video daily vlog, juga tidak tiap hari saya buat kayak begini, tapi emang tiap hari saya bangun pagi untuk kasih mandi Will, baru kita main-main begitu. Kalau hari ini kan lebih beda karena kita ada janji sama Will punya Hebama. Sekarang saya buat video begini nih karena lebih dengan tenang, karena Will dia lagi sama dia bapak lagi main. Main semalam. Will dia bapak dia makan kue. Saya potong satu. Sekarang saya mau rasa dulu bagaimana dia rasa. Pakai tangan saja. Tidak apa-apa tuh. Enak sekali. Hapsom ini memang paling jago sekali makan kue. Lihat dia di dalam, dia kasih sengaja coklat, isi coklat di dalam. Saya buat video ini saya potong satu potong saja untuk biar kelihatan tidak rakus. Oh no. Nanti setelah matikan video baru saya tambah-tambah. BTW ini baru selesai, jadi makanya saya coba. Terus berhubung baru selesai tuh, jadi masih panas. Makanya kalau masih panas itu kita di sini buka jendela biar cepat dingin. Itu cara yang paling cepat kalau sudah kelaparan makan kue terus masih panas, atau pas masak nasi terus masih panas, tinggal buka jendela, kasih dingin akan, baru bisa makan. Aduh enak sekali sumpah. Dia emang paling jago kalau masalah makan dan masak juga. Makanya tidak heran kamu lihat dalam kamera nih sapu muka satu layar, dalam layar tancap ini satu layar tancap. Dalam layar ini sapu muka saja. Tidak heran kalau sapu suami ini dia rajin masak, dia suka masak, dia suka makan kue. Makanya saya ini sukanya makan. Ya sudah teman-teman, begitu sudah sampai di sini sudah video dari saya. Kita update lagi di video selanjutnya. Dadah.